Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ada satu hadis yang menarik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi perhatian penting kita di masa-masa seperti ini. Pesan Rasul ini singkat, tapi banyak kebaikan di balik singkat pesan Nabi ini. Kata beliau, idza akala ahadukum ta'ama, kalau makan nasi, makan buah atau yang lain, fala yamsah yadahu, jangan sampai dia cuci tangannya, dibasuh tangannya atau dilap pakai tisu atau dilap pakai mungkin pembersih yang lain, hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, sampai dia jilat bekas makan tadi atau dijilatkan. Artinya kalau kita makan sendiri, kita jilat tangan yang jadi alat makan kita tadi. Kalau kita menyuapkan orang yang makan dari suapan kita, dijilat bekas tangan kita. Seperti anak menyuapkan orang tua menyuapkan anak, suami menyuapkan istri, istri menyuapkan suaminya. Nah, pesan Nabi ini adalah jilat ujung atau sisa dari makan kita yang menempel di tangan sebelum dibasuh, sebelum dihapus, sebelum dibersihkan dengan alat pembersih yang lain. Kenapa Nabi pesankan itu? Di antara yang ingin dipesankan Nabi, pertama, Nabi ingin mengajarkan kepada kita setiap nikmat, banyak, sedikit, besar, kecil, mesti menjadi perhatian kita, mendapat penghargaan dari kita. Karena tidak sedikit di antara kita, gara-gara nikmat yang sedikit ini kurang diperhatikan, makanan banyak kadang-kadang dibuang. Sehingga kalau kita tengok di acara walimah atau acara mungkin syukuran atau apa bentuknya, kita mudah mengambil makanan banyak tapi kemudian terbuang ke tempat sampah. Bagi kita tak manfaat, bagi orang tak bisa menggunakan. Dan ada orang yang memang hobinya mengkoleksi makanan saja. Artinya kalau kita berkumpul atau ada acara, yang penting makan itu banyak ragamnya. Soal habis atau tidak penting. Padahal kalau kita tengok dan kita jujur, apalagi kondisi pandemi saat ini, banyak kondisi orang yang sangat berubah drastis. Sehingga untuk makan dengan kondisi layak dibandingkan seketika sebelum pandemi, itu banyak orang yang agak kesusahan saat ini. Maka Rasul ingin memantik rasa. Ingin kita punya rasa emosional, rasa kebersaudaraan dengan orang-orang yang susah. Jangan sampai rasa peduli ini hilang. Karena bagaimanapun di masyarakat kita tak pernah hidup bisa sendirian. Selalu bersama orang lain, dan orang itu ada yang mampu, ada yang biasa, ada yang kondisinya di bawah kondisi biasa. Maka Nabi ingin mengajarkan sekecil apapun nikmat yang menjadi jatah kita, jadi nasib kita, hargailah. Yang kedua, ketika nikmat-nikmat yang kecil kita hargai, nikmat ini menjadi pengikat keberkahan. Yang sedikit itu keberkahan. Maka dalam hadis Nabi yang lain, ketika kita makan, itu Nabi menyampaikan kita tak tahu bagian mana makanan tadi menjadi sebab keberkahan. Boleh jadi yang kita jilat sedikit itulah yang menjadi sebab berkah dari semua makanan tadi. Kita makan sepiring, makan semangkuk, atau makan apa wadah yang lain istilahnya, satu tempat itu. Mungkin kita makan sudah, kalau hitungan kilo sudah 1 kilo beras, atau piring sudah 1 piring. Semua yang kita makan belum ada keberkahannya, tapi di ujung yang sedikit, di situ ada keberkahannya. Karena makanan itu boleh jadi semuanya sama-sama punya berkah, atau Allah titipkan keberkahan pada sebagian yang tersisa di ujung kita makan tadi. Maka Nabi SAW ingin agar kita
punya keberkahan dari makanan yang kita makan tadi. Kemudian pelajaran ketiga yang ingin disampaikan oleh Nabi adalah agar kita menjaga setiap nikmat. Sehingga dalam hidup ini, hidup kita tidak mudah israf, berlebihan, mubadzir. Karena israf, mubadzir ini dua kebiasaan, dua sifat yang disukai oleh syaitan, dan ini tidak sebaiknya dimiliki orang beriman. Kenapa? Berlebihan itu seperti kita sampaikan tadi, bagi kita tak manfaat, bagi orang tak berguna. Akan lebih baik ketika kita punya kemampuan lebih dari apa yang kita perlu. Kita sehari contoh butuh 100.000. Dana yang kita punya untuk sehari lebih dari 100.000. Akan lebih baik kita gunakan untuk kebaikan. Kebaikan yang bisa menolong orang, kebaikan yang bisa sumbangsih bagi peradaban, kebaikan yang mungkin menjadi manfaat bagi kita setelah meninggal nanti. Sebab ketika kita meninggal nanti, yang mengantar kita ada 3. Yarji uthnan, 2 balik, tinggal 1. Yang 1 itu amal. Amal itu apa? Setiap kebaikan yang kita buat hari ini. Artinya ketika kita masuk liang lahat, harta kita mengantarkan, kendaraan kita mengantarkan kita, berbagai fasilitas yang kita miliki ketika hidup mengantarkan kita sampai ke mana? Cuma sebelum masuk kubur. Keluarga mengantar kita sebelum masuk kubur. Begitu masuk kubur, hanya amal yang kita buat semasa hidup itulah menjadi teman. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa apapun yang kita makan itu akhirnya akan menjadi kotoran saja. Dan apapun yang kita pakai, yang kita manfaatkan, akhirnya menjadi barang lusuh, barang yang tak akan bisa dipakai lagi. Tapi setiap yang kita infakkan, yang kita sumbangkan, yang kita donasikan lillahi ta'ala, karena mengharap balasan dari Allah, mengharap ridha dari Allah, itulah yang akan bertemu dengan kita di akhirat nanti. Itulah yang akan menjadi penyelamat kita ketika di alam barzakh dan dalam perjalanan akhirat setelah alam barzakh nanti. Nabi ingin mengajarkan begitu. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ajarannya jilat nasi ketika kita selesai makan. Oleh karena itu, hari ini kita mungkin tidak melakukan atau tidak biasa, tapi jangan menganggap ini satu hal yang klasik atau satu hal yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa? Ini ada nilai di balik sekedar menjilat jari tadi. Minimal kita menghargai orang yang melakukan ini, dia melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Minimal itu. Kalaupun kita tidak memandang kita mau melakukan itu atau kita merasa kurang pas melakukan itu, minimal orang yang melakukan kita hormati, dia seorang yang sedang melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak dalam kehidupan. Kalau ada orang lain jalankan sunnah, kita tak sepakat. Kita tak perlu memusuhi orang menjalankan sunnahnya. Minimal kita hargai dia menjalankan sunnah. Kalau ada sikap dia tidak baik, sikap dia saja yang kita kritisi, tapi tidak melaksanakan sunnahnya yang menjadi masalah bagi kita. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. InsyaAllah kita sambung dalam waktu yang akan datang. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.